wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita dapat berkumpul di yang bersih-bersih, saya nyapu disirami saya dulu ya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang berani tampil, bercerita dari hati, dan menuangkan rasa lewat kata. Baik dalam puisi maupun dalam mendongeng, setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menunjukkan bakat terbaiknya. Melalui puisi, kita bisa menyampaikan cinta dalam alam, keluarga, sahabat, dan tanah air. Lewat mendongeng, kita bisa berbagi cerita penuh makna, lucu, bijak, bahkan menginspirasi orang lain. Jadi, yuk kita dukung semua peserta dengan semangat dan tepuk tangan. Kepada para peserta, tetap percaya diri dan nikmati setiap momen di atas panggung. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita mulai lomba mendongeng dan puisinya. Baik, untuk urutan yang pertama tampil dari Regu Beruang. Untuk Regu Beruang segera menempatkan diri. Untuk Regu Beruang kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Raden Rawasendra. Saya dari Regu Beruang akan menyampaikan puisi Semangat Pramuka. Langkah kami di bumi terbuka dengan semangat jiwa pramuka, belajar tangguh, jujur dan setia, berbakti pada bangsa dan sesama. Api unggun jadi saksi, kami tumbuh dan saling menginspirasi. Tak hanya nyeragam dan tali menali, tapi tekad hati yang tak pernah henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Regu Beruang. Dan untuk penampilan selanjutnya dari Regu Lavender. Untuk Regu Lavender, persilakan. Perkenalkan, saya Jihan dari Regu Lavender ingin menyampaikan puisi yang berjudul Aku dan Hujan. Aku hujan, hujan yang datang membawa kenangan, namun terkadang membawa petir yang menakutkan. Hujan yang selalu dibenci karena aktivitas mereka terhalang. Hujan yang akan hilang ketika matahari datang. Sepertiku yang akan berhenti ketika semestamu telah tiba. Mengapa hidupku seperti hujan? Mengapa aku harus pergi ketika matahari datang? Aku selalu bertanya, mengapa? Ternyata aku tak seindah matahari. Sekian puisi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu Lavender. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Tobai. Untuk Regu Tobai kami persilakan. Perkenalkan, di sini saya Michael Chandra dari Regu Limbah dan Api Unggun Ajaib. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, tinggallah seorang anak bernama Rimba. Ia sangat pemalu dan lebih suka menyendiri. Suatu hari, gurunya mengajak ikut berkemah pramuka. Awalnya Rimba ragu, tapi ia setuju karena ingin berbahasa baru.
Saat malam tiba, para anggota pramuka dikumpul di sekitar api unggun. Kakak pembina bercerita tentang legenda api unggun ajaib. Siapapun yang menunjukkan keberanian dan tolong menolong akan diberi hadiah oleh api ini. Rimba hanya tersenyum. Kita percaya, tapi itu hujan deras. Tenda salah satu temannya hampir roboh tertiup angin. Rimba melihat itu tanpa berpikir panjang, ia lari membantu menegakkan tenda. Meskipun badannya basah. Keesokan paginya, saat matahari terbit, Rimba menemukan sebuah kompas kecil berkilau di dekat api unggun. Di belakangnya terukir tulisan, untuk Rimba si penolong berani. Sejak saat itu, Rimba tak lagi pemalu. Ia aktif dalam kegiatan pramuka, berani berbicara dan suka menolong teman-temannya. Kompas itu selalu ia bawa sebagai pengingat bahwa keberanian dan kebaikan selalu menunjukkan arah yang benar. Sekian dongeng dari perwakilan Regu Tupai. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah mendengarkan dongeng saya hingga akhir, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan tersebut. Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu Tupai. Dan untuk penampilan selanjutnya dari Regu Dahlia. Untuk Regu Dahlia kami persilahkan. Dikarenakan Regu Dahlia ada sedikit halangan, kami ganti. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Kuda. Untuk Regu Kuda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bidin dari Regu Kuda. Ingin membacakan puisi yang berjudul Tunas Muda. Yang melakukan terlihat dua ikatan abadi untuk bangsa Indonesia. Engkau, wahai Tunas Muda, adalah harapan pertiwi dan Nusantara. Wahai Tunas Muda, masihkah kau menjadi tunas harapan yang akan menjadikan tanah air kita tetap menjadi surga, yang akan menjadikan kita tanah di atas tanah air kita. Wahai Tunas Muda, ingatlah dasar dharma dan cerminan akhlak nan mulia, sembuhan penuh makna tanpa persyaratan. Wahai Tunas Muda, bukanlah seragamu yang membesarkanmu, bukan pangkat yang ada di pundakmu, namun peradaban dan hatimu yang akan mengantarkanmu menjadi tunas muda yang tumbuh menjadi sepohon kelapa, menjadi tunas bangsa yang berguna bagi agama nusa bangsa dan Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu Kuda. Dan untuk penampilan selanjutnya dari Regu Tulip. Untuk Regu Tulip kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hayati dari Regu Tulip. Ingin membacakan dongeng berjudul Cinderella. Jauh kala di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu tirinya dan dua saudara tirinya yang jahat. Suatu hari, raja mengundang semua gadis di istana untuk menghadiri pesta dansa. Ibu tiri yang mendengar hal itu sangat gembira karena
Ia berharap salah satu putrinya akan menikah dengan sang pangeran. Saat waktu acara tiba, kedua saudara tiri Cinderella pun bersiap dan berangkat ke pesta. Tetapi sang ibu tiri melarang Cinderella untuk pergi ke pesta. Tiba-tiba, sang peri baik hati pun muncul dan membantu Cinderella. Sang peri labu menjadi kereta, tikus menjadi kuda, dan katak menjadi kursi. Sampainya di pesta, Cinderella bertemu dan menari bersama dengan pangeran. Tapi saat pukul 12 malam tiba, Cinderella harus pergi meninggalkan pesta. Dalam kecepatannya, dan salah satu sepatunya pun tertinggal. Pangeran mencari gadis yang memiliki kaki yang pas dengan sepatu tersebut. Ketika ia sampai di rumah kedua saudara Cinderella pun mencoba sepatu tersebut, tetapi tidak ada yang pas. Saat Cinderella mencoba sepatu tersebut, ukurannya pas di kakinya. Pangeran pun segera menikahi Cinderella dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu Tulip. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Raja Wali yang akan menampilkan mendongeng. Untuk Regu Raja Wali kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Huda Salman dari Regu Raja Wali RT 9. Sebelumnya, kemah akhir tahun angkatan kita ini berbeda dengan kemah akhir tahun angkatan sebelumnya. Perbedaan yang paling menjanggal adalah lokasi pelaksanaan kemah akhir tahun. Angkatan sebelumnya mungkin kemah di Candi Prambanan, tapi angkatan kita kemah di Umbul Besuki. Maka dari itu, izinkan saya membacakan dongeng tentang asal-usul Umbul Besuki. Dongeng asal-usul Umbul Besuki. Pada zaman dahulu kala, di lereng Gunung Merapi, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Klaten, terdapat sebuah desa kecil yang makmur bernama Desa Witodarma. Masyarakat desa hidup rukun dan sejahtera karena tanah mereka subur serta dialiri oleh mata air jernih yang belum diketahui dari mana asalnya. Di desa itu hiduplah seorang pertapa tua bernama Nyi Besuki. Ia dikenal sebagai orang yang bijak dan sabar. Setiap hari ia bertapa di hutan bambu di tepi desa, memohon petunjuk dan berkah dari Sang Hyang Widi agar desa selalu tentram. Penduduk desa sangat menghormatinya dan sering meminta nasihat darinya. Suatu hari, musim kemarau datang cukup panjang. Sungai-sungai mengering, ladang-ladang mulai retak, dan penduduk mulai panik karena sumber air tak kunjung datang. Mereka menghadap Ki Besuki untuk meminta pertolongan. Ki Besuki berkata, "Aku akan bertapa di bawah pohon beringin tua selama 7 hari 7 malam. Jika Sang Pencipta berkenan, air akan muncul dari bumi untuk menyelamatkan desa ini." Waktu pun berlalu. Pada malam ke-7, langit mulai mendadak gelap meski tak ada awan. Petir menyala dan bumi bergetar ringan. Dari tempat Ki Besuki bertapa, tiba-tiba muncul semburan air yang sangat jernih, deras, dan menyegarkan. Warga yang menyaksikan pun bersujud syukur. Mereka menyebut mata air itu sebagai Umbul Besuki, untuk menghormati sang pertapa yang mengorbankan dirinya demi kesejahteraan desa. Namun, keesokan harinya, Ki
Basuki tak ditemukan. Diyakini ia moksa lenyap tanpa jasad sebagai tanda kesucian dan kesaktiannya. Sejak saat itu, Umbul Besuki tak pernah kering, bahkan di musim kemarau panjang. Airnya percaya membawa keberkahan dan ketenangan bagi siapapun yang mandi atau mencuci muka. Hingga kini, Umbul Besuki masih menjadi tempat wisata dan sumber kehidupan warga sekitar. Di balik kejernihan airnya, tersimpan kisah tentang seorang pertapa suci yang rela mengorbankan dirinya demi desanya. Sekian tentang asal-usul Umbul Besuki. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Kancil yang akan menampilkan puisi. Untuk Regu Kancil kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhikar Wijayatri dari Regu Kancil. Saya ingin membaca puisi dengan judul Tunas Muda Harapan Bangsa. Di tanah subur merangkai asa, tunas muda bersemi perkasa. Akarnya kuat menancap dalam, menanti mekar di pagi yang menterang. Setiap helainya embun membasah, semangat membara takkan runtuh. Mata berbinar, tekad membaca, mengukir cita di cakrawala. Engkau tunas, penerus negeri, masa depan ada. Teruslah tumbuh sampai bintang, harapan bangsa kaulah. Kita membangun merajut cerita. Semangat pramuka sejati menggapai cita-cita. Bersama-sama pasti bisa menumbuhkan rasa perkasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu Kancil. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Kancil untuk menampilkan mendongeng. Untuk Regu Kancil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danila Raisa Ahnau dari Regu Bougainville. Saya ingin mendongeng tentang pramuka. Di suatu sore, ada segerombolan anak-anak berpakaian coklat dan membawa tongkat. Mereka bersuka cita berjalan sambil menyanyikan lagu dan yel-yel. Di barisan itu ada 10 anak. Salah satunya adalah Irman yang menjadi pinru atau pimpinan regu pada kelompoknya. Dan ada salah satu anak yang tidak pernah serius. Ia selalu bercanda dan menggoda temannya. Namanya Dede. Yel-yel dan lagu-lagu pramuka terus mereka teriakkan. Semangat berkorban sebagai anak pramuka yang mandiri dan berkarakter. Ayo, lebih semangat lagi kawan, teriak Irman. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Pekik Bu Irman. Di saat yang lain semangatnya berubah. Dede yang baru saja tiba-tiba terdiam. Kenapa kamu, Dek? Irman. Akulah. Berhenti dulu yuk. Aku
Dek. Hahaha. Ada kamu, Dek. Sahut salah satu regu. Kita harus terus jalan. Sebentar lagi sampai di tenda. Perintah Iman. Salah siapa? Tadi waktu semua makan kamu malah menggoda teman-teman. Sahut salah satu regu lagi. Maaf, aku tadi belum lapar. Pokoknya nanti sampai tenda aku langsung makan, ucap Dede. Semua regu tertawa melihat tingkah Dede yang selalu kocak dan aneh. Tapi mereka tak pernah saling mengejek dan merendahkan. Mereka tetap kompak walau sifat mereka berbeda-beda. Yuk kita yel-yel lagi biar tambah semangat, kata Irman. Selamat sore kakak, selamat sore kakak, selamat sore kami ucapkan. Selamat sore kakak, selamat sore kakak, selamat sore kami aturkan. Oh, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Suara yel-yel Irman. Mereka berjalan dengan penuh semangat. Raja Muda Karana yang tak pernah lelah menjalankan amanah dan selalu ceria. Itulah cerita singkat tentang anak pramuka, pasukan baju coklat yang aktif dan kreatif dan selalu bersikap positif, berkarakter dan memiliki dedikasi yang tinggi, menjunjung cinta tanah air dan selalu berbakti kepada orang tua. Sekian, terima kasih mendongeng dari Regu Bougainville. Maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk regu selanjutnya, yaitu dari Regu Kamboja. Untuk Regu Kamboja kami persilakan. Wabarakatuh. Nama saya Syafira Putri Brilian, perwakilan dari Regu Kamboja. Saya akan membacakan puisi dengan cinta tanah air setiap langkah. Setiap langkahku di bumi pertiwi, dengan seragam pramuka yang kupakai, ada cinta yang selalu kubawa dalam hati untuk negeri ini yang tak pernah pudar dan tak pernah surut. Di hutan, di gunung, di pantai, di rumah, aku mengibarkan bendera dari satu bangsa. Kami berjanji setia pada Ibu Pertiwi tercinta. Dan di bawah bendera merah putih yang gagah, aku berdiri tegak dan siap sedia. Dengan jiwa dan raga yang kukuh, ku persembahkan cinta untuk Indonesia. Pramuka. Di sini aku ditempa menjadi kesatria pembela bangsa. Dengan semangat yang takkan pernah pudar, merah putih selalu dalam dada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Regu Kamboja. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Singa. Regu Singa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Regu Singa. Saya mau menceritakan asal-usul Kecamatan Pedan dan Mbah Pepe. Dahulu kala, ketika kerajaan-kerajaan besar masih berjaya di tanah Jawa, hiduplah seorang bangsawan muda bernama Pangeran Pranowo. Ia berasal dari keturunan Majapahit yang tersisa setelah kerajaan itu runtuh, namun berbeda dengan bangsawan lain.
yang memperbuat tahta dan kekuasaan Pangeran Pranowo justru memiliki pergi meninggalkan istananya. Ia lelah dengan peperangan. Ia ingin hidup damai bersama rakyat kecil, membangun kehidupan yang sederhana. Namun bagian ia berjalan jauh melewati hutan, gunung, dan sungai. Dalam perjalanannya ia banyak menolong orang yang kesusahan, menyembuhkan yang sakit, dan membantu yang kelaparan. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang masih sepi. Tanahnya subur, banyak pepohonan, dan suara burung-burung terdengar merdu. Di saat ia berhenti, lalu berkata dalam hati, tempat ini cocok untuk memulai hidup baru, bukan sebagai pangeran tapi sebagai rakyat biasa. Ia mencakapkan angkatannya, lalu mulai membuat rumah kecil dari kayu, dan ia hari demi hari ia membuat lahan, membuat sawah, dan menanam padi. Ia juga membuat sumur dan saluran air untuk mengaliri ladang. Lama keselamatan orang-orang mulai berdatangan, ada yang bersesat, ada yang ingin belajar, dan ada yang ingin hidup damai seperti dirinya. Mereka menyebut Pangeran Pranowo dengan nama Mbah Pepe karena sikapannya yang bijaksana dan ramah kepada semua orang. Mbah Pepe, ajari kami bertani seperti panjenengan, pinta seorang pemuda. Kami ingin hidup tenang dan damai, kata orang yang lain. Mbah Pepe tidak pernah marah, tidak pernah merasa lebih tinggi. Ia mengajarkan cara menanam, cara merawat sawah, bahkan cara hidup rukun dan gotong royong. Ia juga mengajari anak-anak membaca, menulis, dan mengenal alam sekitar. Suatu malam, saat Mbah Pepe sedang duduk di bawah pohon beringin, ia bermimpi. Dalam mimpinya seekor burung putih terbang tinggi di atas lembah, lalu berterbangan suara, namailah tempat ini dengan Bedan, tempat orang-orang belajar dan hidup dalam kedamaian. Pagi hari, Mbah Pepe mengumpulkan semua warga. Mulai sekarang tempat ini akan disebut Bedan, dari kata padepokan yang adanya, yang berarti tempat belajar dan kedamaian. Orang-orang setuju, mereka bangga dan bahagia. Mereka bekerja sama membangun pasar kecil, balai pertemuan, dan tempat ibadah. Tanah itu pun menjadi desa yang semakin ramai dan sejahtera. Tahun demi tahun berlalu, Mbah Pepe semakin tua, tapi wajahnya tetap cerah dan penuh senyum. Hingga suatu pagi, ia pergi ke sawah seperti biasa, namun tidak pernah kembali. Digunakannya hanya ditemukan lain sorban dan secangkir air yang masih hangat. Orang-orang percaya Mbah Pepe telah Beri tepuk tangan untuk Regu Singa. Baik, untuk penampilan selanjutnya dari Regu Naga. Untuk Regu Naga, tempat dan waktu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragadian Saputra dari Regu Naga RT 7. Di sini saya akan menyampaikan puisi yang berjudul Hasduk Merah Putih. Hasduk merah putih lambang setia, terikat leher menyulam makna. Merah berani, putih suci, bersatu dalam semangat abadi. Selangkah kami di tanah perkemahan, jejak kaki cerita perjuangan. Bawah langit di antara pohon, kami belajar, kami tumbuh, kami temukan arah tujuan. Tali simpul bukan sekadar ikatan, tapi janji itu teguh dalam pengabdian. Satu kompas, satu komando, menjaga alam, melindungi sesama. Kami pramuka, tunas harapan, berkarya, berbakti tanpa beban. Hasduk merah putih di dada adalah kehormatan yang tak tergantikan selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Mawar. Untuk Regu Mawar, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violet Aruniasyah dari Regu Mawar ingin menceritakan kisah Maling Kundang. Maling Kundang. Dahulu kala di pantai Sumatera hiduplah seorang pemuda bernama Maling Kundang. Ia adalah anak tunggal dari seorang ibu yang sangat mencintainya. Suatu hari, Maling memutuskan untuk pergi merantau ke kota besar untuk mencari kekayaan. Maling terpaksa meninggalkan ibu. Bertahun-tahun kemudian, Maling kembali ke kampung halamannya dengan kapal yang besar dan kekayaan yang melimpah. Namun, ketika ibunya melihatnya, Maling malu dengan keadaan ibunya yang miskin dan tidak mengakui ibunya sendiri. Ibunya yang sangat sedih dan kecewa berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi pelajaran. Tuhan pun mengabulkan doanya dengan merubahnya menjadi batu. Maling menyesal dan memohon maaf, namun semuanya terlambat. Maling menjadi batu. Demikian cerita yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Regu Mawar. Untuk penampilan selanjutnya yaitu dari Regu Teratai. Untuk Regu Teratai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nabihah Azahra dari Regu Teratai, ingin menyampaikan sebuah puisi. Lentera jiwa pramuka, satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Wahai sahabatku, ingatlah di dalam tubuh itu ada gumpalan darah. Bila darah itu baik, maka baiklah semua jasad dan kelakuan manusia. Bila darah itu buruk, maka buruklah semua. Ini adalah hatimu. Kami
adalah benih yang siap disemaikan di ladang harapan. Kami adalah hujan yang dapat menyuburkan sekutum harapan. Kami adalah mentari yang dapat menghangatkan badan-badan yang lemah. Kami adalah guntur yang dapat menggelegar di angkasa raya. Pramuka Indonesia, tiada yang utama dari penolong yang lemah, menegakkan kebenaran tanpa ada keponggahan, bertanggung jawab karena sadar bahwa kehormatan itu suci. Jika tunas-tunas muda tak lagi menjadi daun, jika doa-doa tak lagi berharap, jika asa tak lagi menjadi domba, adalah jiwa-jiwa pemersatu bangsa. Pramuka Indonesia, salam pramuka. Sekian puisi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Regu Seratai. Untuk regu selanjutnya yaitu regu gajah. Untuk regu gajah, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang dongeng berikut adalah dongeng singkat tentang kura-kura dan kelinci. Suatu hari, kura-kura dan kelinci yang cepat berlari dengan santai sambil berkata, "Aku pasti menang, aku yang paling cepat." Sementara itu, kura-kura terus berlari dengan tekun, meskipun lambat. Kelinci merasa terlalu yakin akan kemenangan, sehingga ia berhenti untuk beristirahat dan bahkan tertidur. Kura-kura terus berlari tanpa henti dan akhirnya mencapai garis finish lebih dahulu. Sekian dari dongeng saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk penampilan yaitu dari regu zebra. Untuk regu zebra kami persilakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya dari regu zebra RT 4 ingin membacakan puisi Pramuka. Di pagi cerah mentari bersinar, langkah kaki tegak benar, berseragam coklat jiwa membara. Itulah kami anak pramuka. Tali sampul dan tenda berdiri, disusun rapi penuh mandiri. Pantang mengeluh di tengah hutan, kami belajar menjadi pejuang sejati. Tak hanya baris, tak cuma nyanyi, kami diajar berbudi pekerti, menolong sesama tanpa pamrih, menjadi insan yang bersih dan berseri. Kami pramuka tunas harapan, berkiblat pada dasar dharma, teguh janji setia kawan, bakti pada bangsa jadi tujuan. Sekian dari saya. Wabarakatuh. Untuk penampilan selanjutnya yaitu dari regu sepatu. Untuk regu sepatu kami persilakan.
Saya Fazila Khairana dari Regu Sepatu akan menceritakan dongeng tentang raksasa yang dikutuk penyihir jadi kecil. Dahulu kala, di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang raksasa yang sangat hebat dan kuat. Raksasa itu bernama Grogor, dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu seringkali digunakan untuk mengganggu warga desa. Grogor suka merusak rumah-rumah dan ladang-ladang desa di sana, sehingga warga desa sangat takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mencoba untuk menghindari Grogor, tapi dia selalu berhasil menemukan mereka. Suatu hari, seorang penyihir baik hati yang tinggal di desa tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan. Penyihir itu bernama Dewi, dan dia memiliki kekuatan ajaib yang luar biasa. Dewi mengambil Grogor dan memberinya peringatan untuk berhenti mengganggu warga desa. Grogor, kamu harus berhenti mengganggu warga desa, kata Dewi. Mereka tidak tahu apa yang salah dari mereka, dan mereka tidak mengganggu kamu, dan kamu tidak memiliki hak untuk merusak properti mereka. Namun, Grogor tidak menghiraukan peringatan Dewi. Dia tertawa dan mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan warga desa. Kemudian, Dewi memutuskan untuk mengutuk Grogor dengan mantra ajaibnya. Grogor, kamu telah menolak untuk mendengarkan peringatan saya, kata Dewi. Sekarang kamu akan merasakan konsekuensi dari tindakanmu. Dewi mengatakan tangannya dan mengucapkan mantra ajaib, Bim Salabim. Grogor tiba-tiba menyusut menjadi sangat kecil, sehingga dia tidak bisa lagi mengganggu. Dan berjanji untuk berubah menjadi makhluk yang baik. Maafkan saya Dewi, kata Grogor kecil. Saya tidak akan pernah mengganggu warga desa lagi. Saya ingin menjadi makhluk yang baik dan hidup berdampingan dengan. Dewi tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan memberi kesempatan kedua kepada Grogor. Warga desa kemudian hidup dengan damai dan tentram. Sementara Grogor kecil belajar untuk menjadi lebih baik dan hidup berdampingan dengan warga desa. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan hidup berdampingan dengan makhluk hidup, serta konsekuensi dari tindakan kita. Grogor kecil belajar bahwa kekuatan tidak boleh digunakan untuk mengganggu orang lain, dan bahwa kita harus selalu berusaha untuk menjadi makhluk yang baik dan peduli kepada orang lain. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Regu Sepatu. Untuk regu selanjutnya yaitu Regu Seruni. Untuk Regu Seruni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oklusiani, perwakilan dari Regu Seruni. Kami membacakan puisi pramuka. Di lehermu merah putih melingkar, sebuah ikatan abadi untuk bangsa Indonesia. Engkau wahai tunas muda, adalah harapan pertiwi dan Nusantara. Api unggun menyala, hati membara, persatuan dan kebersamaan tak lara. Di setiap jejak kita berkarya, pramuka Indonesia terus melangkah nyata. Berkibarlah jiwa pramuka, laksana gunung tegap perkasa. Jangan goyah oleh dunia, jangan murung kala gulita. Dasa dharma sikapku, trisatya janjiku. Praja muda karana adalah bagian dari hidupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk regu selanjutnya yaitu Regu Elang. Untuk Regu Elang, tempat dan waktu kami persilakan. Dikarenakan ada halangan, kita lanjut ke Regu Harimau. Untuk Regu Harimau, tempat
dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akselera Isyapuasa Saputra. Saya dari Regu Harimau ingin membacakan puisi yang berjudul Senja Bukit di Balik Senja. Senja yang merayap bukit hijau membawa bayang-bayang ke tanah kering. Aku berdiri di sini sendirian merenungkan hidup dengan hati yang berat. Angin berembus-embus membawa aroma bunga yang membuatku teringat pada kenangan lama. Aku menutup mata, membiarkan diri terdampar dalam kenangan laut. Bukankah senja itu membawa kita ke masa lalu, membuatku teringat pada apa yang telah pergi. Aku membuka mata, melihat senja yang merah, membuatku sadar bahwa hidup terus berjalan. Aku berjalan menuruni bukit, mengikuti jejak kaki yang telah lama mencari jawaban. Untuk pertanyaan yang tak terjawab, membuatku lebih dekat dengan diri sendiri. Senja perlahan memudar, malam mulai turun, bintang-bintang mulai muncul di langit yang biru. Aku berhenti sejenak, menikmati keindahan yang membuatku sadar bahwa hidup ini indah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Regu Harimau. Untuk regu selanjutnya yaitu dari Regu Flamboyan. Untuk Regu Flamboyan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi V.A. Safani dari Regu Flamboyan ingin membacakan dongeng yang berjudul Tugas Baru Ayam Jago. Saat musim kemarau, kesulitan mencari air minum. Sungai, kolam, dan sumber air lainnya mengalami kekeringan. Para hewan kemudian sepakat untuk menggali sebuah sumur. Semua hewan bekerja keras bergotong royong menggali sumur. Hanya ayam jantan pemalas saja yang tidak ikut bekerja. Ia malah terus mengejek mereka. Pekerjaan yang sia-sia, mana mungkin ada air di dalam tanah setandus begini. Setelah beberapa hari, sumur yang digali para hewan akhirnya mengeluarkan air juga. Wah, para hewan pun bersuka cita, mengambil air untuk minum sepuasnya. Karena haus, si ayam jantan pun ingin ikut-ikutan minum di air sumur itu. Tapi para hewan mencegahnya. Engkau tidak pernah ikut bekerja dan malah terus-menerus mengejek kami. Dengan mengibah, si ayam jantan berkata, "Tolong izinkan aku minum dari sumur ini ya." Si gajah mengusulkan, "Engkau boleh minum di air sumur ini, tapi syaratnya engkau harus bangun lebih pagi. Soalnya engkau harus membangunkan semua hewan di hutan ini." Maka sejak itulah si ayam jantan selalu bangun sebelum matahari terbit. Ia langsung berkokok membangunkan semua penghuni hutan. Suaranya keras dan panjang. "Kukuruyu, bangunlah semua penghuni hutan." Sampai sekarang si ayam jantan pun bertugas membangunkan para hewan dan juga manusia setiap pagi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk Regu Flamboyan. Untuk regu selanjutnya yaitu Regu Aster. Untuk Regu Aster kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Hana Aliansa dari Regu dan membacakan puisi yang berjudul Nyiur Pemuda Bangsa. Siapakah mereka? Apakah dan berguna? Bangkit cinta dalam dirinya. Mereka sebut diri apa? Bangkit kelamnya jiwa.
untuk ibu tercinta. Tulisan bukan goresan, bukan hiasan, teori bukan omongan. Hei putri bangsa, kuatkan nyalimu. Genggam teriakan ibu pertiwi dalam genggamanmu. Hei putra bangsa, kibarkan sang saka tercinta. Kuburkan jejak bibirmu. Bangkitlah bangsa, jadikanlah dirimu teguh janji kami, kan asap putih pramuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya untuk regu Aster. Untuk penampilan berikutnya yaitu dari regu Serigala. Untuk regu Serigala kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Rasyad Asyakur dari Regu Serigala. Ingin membacakan puisi tentang lentera perkemahan. Di bawah langit malam, tenda berdiri gagah. Angin malam berhembus membawa cerita indah. Api unggun menyala, hangat energi jiwa. Pramuka berkumpul, semangat membara. Lentera-lentera kecil hiasi tiap tenda, menyinari langkah dalam setiap agenda. Pramuka berjanji setia pada Pancasila, mengabdi pada bangsa dengan jiwa yang membara. Pramuka sejati harumkan nama bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan regu selanjutnya yaitu dari Sakura. Untuk Sakura kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kagnisa Devina Beta Bara, mewakilkan Regu Sakura RT 4 yang akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Kancil dan Buaya. Pada hutan yang sangat luas terdapat banyak satwa seperti kancil, kelinci maupun burung. Salah satunya adalah kancil. Kancil adalah satwa yang sangat pintar di hutan tersebut. Tapi kancil juga sangat ramah terhadap banyak hewan, seperti menyapa, salam. Saat itu kancil merasa lapar. Ia pun mencari makan di hutan tersebut dengan mencari hutan tersebut. Kancil pun mendengar suara tangisan ayam. Ayam tersebut berkata, "Tolong aku." Lalu kancil pun mendengar suara tersebut dan datang tersebut. Kancil melihat sebuah anak ayam yang terperosok ke dalam lubang. Kancil pun menolongnya. Kancil berkata, "Naiklah anak ayam ke pundakku." Lalu dengan mudah, kancil melompat lubang tersebut dan mencari induk ayam. Kancil pun merasa senang karena ia telah membantu anak ayam. Induk ayam juga berterima kasih kepada anak ayam. Lalu kancil lanjut mencari makan. Ia menemukan sebuah sungai lebar. Ia meminum air tersebut untuk melepas dahaga. Tapi kancil melihat terdapat banyak pok buah di dekat sungai tersebut. Tetapi cara agar dia dapat mendapatkan itu, ia harus menyeberangi sungai tersebut. Ia berpikir bahwa ia harus menipu buaya-buaya agar ia dapat mendapat buah tersebut. Kancil pun membangunkan buaya tersebut. Buaya tersebut merasa marah karena kancil telah membangunkan buaya. Tetapi kancil berkata bahwa raja akan memberikan mereka banyak daging, tetapi harus menghitung banyak buaya.
Kancil pun menyuruh buaya tersebut untuk berbaris membentuk jembatan lurus. Kancil menghitung dari 1 hingga 7. Saat hitungan ke-7, Kancil langsung melompat ke daratan agar mendapat pohon apel. Ia langsung lari menjauh dari buaya tersebut. Buaya merasa marah, tetapi Kancil dapat berhasil mendapatkan apel tersebut dan memakannya dengan nikmat. Pesan moral dari dongeng cerita ini adalah Kancil mendapatkan apel dengan menipu buaya-buaya. Jadi, perbuatan buruk akan mendapat musuh, tetapi gunakanlah kecerdasanmu untuk hal yang baik. Sekian dari dongeng pada hari ini. Terima kasih. Untuk penampilan yang selanjutnya yaitu dari Regu Anggrek. Untuk Regu Anggrek kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviona Sarestiani dari Regu Anggrek RT 3. Pada siang hari ini saya membacakan puisi yang berjudul Untukmu 2000 tahun lagi. Yang tertinggal di musim lalu, bukan janji, bukan pelukan, melainkan namamu yang tak pernah sempat kupanggil. Tepat saat semesta memisahkan kita. Kita pernah saling diam di antara jeda dan tatap, saling menggenggam dalam batin, namun takut saling memiliki, takut luka lama kembali. Mereka bilang waktu menyembuhkan segalanya, tapi tidak untuk yang tak pernah selesai. Aku berjalan sambil menunduk, takut bertemu lagi, takut berhadap lagi. Kau mungkin telah pergi jauh, menjadi kenangan yang bahkan tak sempat tumbuh. Tapi jika nanti langit memberi jeda, aku ingin menemuimu lagi 2000 tahun dari luka ini. Sekian puisi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk Regu Anggrek. Untuk penampilan yang selanjutnya yaitu dari Regu Matahari. Untuk Regu Matahari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Zulhusna dari Regu Matahari ingin menceritakan dongeng tentang Roro Jonggrang. Roro Jonggrang merupakan seorang putri kerajaan Prambanan yang terkenal memiliki paras yang cantik. Kisah Roro Jonggrang dimulai ketika sang ayah Raja Prambanan gugur dalam pertempuran melawan Banung Bondowoso. Akibat hal tersebut, kerajaan Prambanan pun berhasil dikuasai oleh Banung Bondowoso. Banung Bondowoso Jonggrang pun merasa ingin memilikinya. Sayangnya, Jonggrang tidak mau dijadikan permaisuri oleh Banung Bondowoso. Karena penolakan tersebut, Banung Bondowoso pun merasa marah dan mengurung seluruh perempuan cantik yang ada di istana. Hal tersebut tidak lain karena kecantikan dan paras yang dimiliki oleh Roro Jonggrang. Sayangnya, Roro Jonggrang tidak mau dijadikan permaisuri oleh Banung Bondowoso. Karena penolakan tersebut, Banung Bondowoso pun merasa marah dan mengurung seluruh perempuan cantik yang ada di istana.
Setiap harinya, Banung Bondowoso terus mendesak agar Roro Jonggrang ingin menikah dengannya. Lelah karena terus-menerus didesak oleh Banung Bondowoso, Roro Jonggrang pun menerima permohonannya, tetapi dengan 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Banung Bondowoso. Mendengar hal tersebut, Banung Bondowoso pun merasa sangat senang dan dengan angkuhnya menerima persyaratan tersebut. Lantas saja Roro Jonggrang menyebutkan permintaan tersebut kepada Banung Bondowoso. Kalau begitu, untuk syarat yang pertama, buatkan aku sumur Jalatunda, ucap Roro Jonggrang. Banung Bondowoso pun langsung membuatkan sumur itu dalam sekejap. Roro Jonggrang merasa gelisah dan terkejut karena Banung Bondowoso dapat membuatkan sumur Jalatunda dalam sekejap. Roro Jonggrang pun memerintahkan patihnya untuk menimbun Banung Bondowoso dengan bebatuan dan pasir agar Banung Bondowoso tidak dapat melanjutkan persyaratannya lagi untuk menikahi Roro Jonggrang. Akan tetapi, Banung Bondowoso yang sakti dapat keluar dari sumur tersebut. Banung Bondowoso pun merasa marah dan menghampiri Roro Jonggrang. Tenang Banung Bondowoso, ini merupakan ujian pertamamu dan kamu berhasil melakukannya, jawab Roro Jonggrang. Sahutnya kembali, kalau begitu untuk syarat yang kedua, buatkan aku 1000 candi dalam semalam. Semuanya harus selesai sebelum matahari terbit. Banung Bondowoso yang sempat heran dengan persyaratan tersebut pun mengiyakan dan meminta bantuan para jin untuk membantunya membangun 1000 candi tersebut. Dan benar saja, 1000 candi tersebut hampir selesai. Melihat hal tersebut, Roro Jonggrang pun merasa panik dan gelisah dan meminta bantuan kepada Bi Sumi dan para dayang-dayang lain untuk memukul lesung dan membakar seluruh jerami di sekitar kerajaan. Dengan begitu, Banung Bondowoso akan tertipu jika hari sudah berganti menjadi pagi. Jin yang membantu Banung Bondowoso pun memilih untuk pergi karena terdengar air. Jin yang membantu Banung Bondowoso. Jin yang membantu Banung Bondowoso pun memilih untuk pergi karena terdengar ayam yang telah berkokok dan mengira jika hari sudah berganti menjadi pagi. Tak percaya akan hal itu, Banung Bondowoso pun menghampiri langit yang berubah warna menjadi lebih jingga tersebut. Ia pun mengetahui jika Roro Jonggrang telah memerintahkan Bi Sumi dan para dayang-dayang lain untuk membakar seluruh jerami dan memukul lesung. Banung Bondowoso pun merasa marah dan murka kepada Roro Jonggrang karena ia telah ditipu oleh Roro Jonggrang berkali-kali. Banung Bondowoso pun tidak bisa memaafkan Roro Jonggrang lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan yang selanjutnya yaitu dari Regu Dahlia. Untuk Regu Dahlia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari Sayuka dari Regu Dahlia ingin membacakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Dahulu kala hiduplah seorang janda tua yang bernama Mus. Ia sangat ingin memiliki anak. Suatu hari dia bertemu dengan raksasa yaitu Buta Ijo. Buta Ijo memberi Mbok Sarni biji mentimun dan berkata, tanamlah ini, kau akan dapat anak,
Tetapi saat ia berusia 17 tahun, harus kau kembalikan kepadaku. Beberapa tahun kemudian, anak itu telah tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik dan pemberani. Dan akhirnya dia melawan Buto Ijo dan hidup bahagia dengan Mbok Sarni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penampilan yang selanjutnya yaitu dari Regu Elang. Untuk Regu Elang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Firdaus dari Regu Elang, akan membacakan dongeng kisah asal usul nama Dusun Ngerendeng. Dahulu ada kiai yang bernama Rendo Kusumo yang dulu melawan kolonialis Belanda, penjajahan Belanda. Pada saat itu menepati hari 1 Asyura, berperang melawan penjajahan Belanda. Pada saat itu Belanda berhasil membunuh Kiai Rendo Kusumo. Di saat itu kekuatan Indonesia sedang mengalami lemah sehingga tidak mampu mengalahkan penjajahan Belanda. Dari nama Ngerendeng itu dapat disimbolkan nama pahlawan Kiai Rendo Kusumo. Jadi itu kan tambahi kata Ngerendeng. Nah, itu sedikit cerita saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara lomba puisi dan mendongeng kali ini. Pertama-tama, kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman, adik-adik yang telah mengikuti acara pada hari ini, dan juga teman-teman Dewan Penggalang yang telah melaksanakan KAT pada hari ini. Terima kasih. Kalau selama acara ini ada kekurangan dari panitia, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup acara pada hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan pramuka.
Foto. Foto dulu yuk. Foto. Tutup apa foto? Foto.